Shalom. Yuk kembali kita mau ibadah kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Angkat syukurmu kepada Tuhan. Syukuri atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang Tuhan telah kasih kepada kita. Angkat syukurmu tuh teman-teman untuk kepada Tuhan. Hatiku mau menyenangkanmu Tuhan, mau menyembahmu Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu,
ini ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan datang Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan, pulihkan setiap hati kami ya Bapa. Sekarang kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, yuk kita mau lanjut memuji nama Tuhan, kita mau angkat, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Berdiri di
Shalom, jumpa kembali bersama Youth GBI Soleh Ali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, rencana-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar mengenal firman Tuhan lebih jauh. Kami berdoa biar kiranya Tuhan mengurapi kami supaya kami benar-benar mendapatkan hal yang baru yang dapat kami gunakan dalam kehidupan kami, dan biarlah kami boleh menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu dan bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Yuk kita mau sama-sama belajar. Hari ini saya ambil topik jalan Tuhan dan jalan kita ya. Teman-teman, jalan Tuhan sama jalan kita, saya yakin teman-teman pasti juga sudah sering dengar ya firman Tuhan yang ada di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Ya, jadi apa yang manusia inginkan dengan yang Tuhan inginkan itu berbedanya jauh sekali. Manusia pengennya yang gampang-gampang aja ya. Seperti kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita selalu pengen jalan yang paling pendek, paling cepat. Ya, manusia sifatnya begitu ya. Sama, saya juga kayak gitu ya. Nah, tapi jalan Tuhan itu tidak seperti itu ya. Tuhan itu sangat memperhatikan proses. Jadi dia nggak mau instan. Nah, manusia maunya instan, tapi Tuhan nggak seperti itu. Nah, kita lihat ya, pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita tahu dan saya yakin udah sering dengar bahwa bangsa itu ada di padang gurun selama 40 tahun. Luar biasa ya, 40 tahun. Padahal kalau dihitung jarak itu nggak sampai 2 minggu ya. Kalau kita baca di Google, itu jaraknya pendek sekali, tapi dibuat berputar sampai 40 tahun. Nah, pasti ada maksud Tuhan di dalam semuanya itu. Kenapa dibuat berputar-putar jalan yang seharusnya pendek, tapi kenapa dibuat berputar-putar? Pasti ada maksudnya ya. Nah, terus pada waktu Yusuf sebelum menjadi Perdana Menteri ya, kita juga tahu bahwa Yusuf itu mengalami banyak hal yang nggak enak ya. Dia dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual ke Potifar, kemudian dimasukkan penjara karena dituduh memperkosa ya. Jadi melewati banyak penderitaan. Nah, kalau jalannya manusia, pilihan di otaknya pasti menghindari. Kalau bisa ada penderitaan, jangan dilewatin, menghindari ya. Tapi ternyata berbeda dengan pemikiran Tuhan. Justru Tuhan memakai penderitaan itu, hal-hal yang gak enak itu untuk mendewasakan manusia. Supaya apa? Karena kita percaya ya, teman-teman, kita percaya bahwa jalan Tuhan itu sempurna ya. Di Mazmur 18 ayat 30, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jadi jalan Tuhan itu sempurna. Pada saat kita berdoa, kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, saya percaya sejak saat itu Tuhan sudah merancangkan ya, apa yang akan dia buat dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan itu cara kerjanya sangat sistematis, seperti pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Dia ciptakan step 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai terakhir manusia. Jadi begitu manusia ada, semua di dunia itu udah lengkap. Manusia itu tinggal menikmati ya. Nah, kalau mau lihat karya ciptaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi adalah manusia. Manusia itu luar biasa ya. Kalau kita belajar mengenai terbentuknya manusia dari sel sperma bertemu dengan sel telur dan seterusnya terjadi pembelahan sampai kelahirannya, itu betapa rancangan Tuhan itu sempurna ya, benar-benar sempurna. Dan kita lihat bahwa manusia itu ada rambutnya, ada matanya ya,
ada hidungnya, dan begitu enak dilihat ya. Itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Jadi jalan Tuhan itu sempurna ya. Begitu juga apa yang Dia rancangkan dalam kehidupan kita. Nah, cuma perbedaannya yaitu yang tadi saya bilang ya, manusia selalu pengennya yang instan, yang cepat jadi, yang shortcut, pokoknya sebisa mungkin pengennya yang gampang. Misalnya pekerjaan mau yang gampang. Teman-teman, kalau pekerjaan mau yang gampang, setahu saya ya dibayarnya nggak mahal. Contohnya apa yang paling gampang? Nyupir lah, dia bawa mobil ya. Tapi berapa sih penghasilannya seorang yang jadi supir? Itu kan gampang banget, tinggal nginjak gas sama rem doang ya. Jadi kalau kita mau hal yang gampang-gampang terus, kehidupan kita tuh nggak akan meningkat. Level kehidupannya akan di situ aja. Jadi kapasitasnya nggak berkembang. Nah, Tuhan pengen kita melewati berbagai hal yang nggak enak dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ketika kita melewati hal-hal itu, maka otomatis kita akan berusaha dan belajar. Nah, makanya kita mulai menjadi dewasa ya. Nah, teman-teman, kalau seekor burung Raja Wali, dia ngajarin anaknya terbang, itu caranya gimana? Caranya itu dia punya sarang dihancurin sama induknya. Jadi mau nggak mau kan terbang. Karena udah hancur ya. Terus begitu dia terbang, dibiarinin itu burung Raja Wali itu kalau misalnya anaknya udah mau jatuh nggak bisa terbang, dia buru-buru tangkap di atas sayapnya. Terus udah ditangkap diapain? Dilepas lagi. Itu cara dia ngajarin anaknya terbang ya. Tapi akhirnya apa? Ya dia bisa terbang. Seperti itu. Kadang-kadang saya merasa pun ada di mana Tuhan melakukan seperti itu dalam kehidupan saya. Jadi sepertinya dilepas. Berdoa belum dijawab ya. Terus rasanya rohani ini kering banget gitu. Merasa seperti ditinggalkan. Tapi saya percaya sesungguhnya Tuhan itu nggak pernah tinggalin kita. Setiap kali ada hal-hal yang seperti tadi saya ceritakan yang kita alamin, saya percaya itu untuk mendewasakan kita. Dan juga supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana cara Dia menolong kita. Ya, teman-teman, kalau kita nggak pernah mengalami masalah yang berat, kalau kita nggak mengalami pergumulan, ya, maka kita akan kesulitan mengenal kasih Tuhan. Tapi ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kemudian kita berdoa dan kita mendapatkan jawaban dari Tuhan, nah disitulah kita merasakan bahwa ternyata Tuhan itu sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Nah, ini ada hal-hal yang memang terjadinya penderitaan itu memang Tuhan yang rancangkan, tapi ada juga yang bukan, ya, yang misalnya memang kesalahan kita. Contohnya di Habakuk ya, kalau kita mau baca di Habakuk, Nabi Habakuk itu berseru kepada Tuhan mengenai penindasan. Intinya adalah mengapa orang benar itu ditindas. Tapi jawaban Tuhan di Habakuk 1 ayat 6 itu cukup mengagetkan ya. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi yang membangkitkan orang Kasdim itu adalah Tuhan sendiri. Jadi memang ada hal-hal di mana yang gak enak itu terjadi benar-benar memang seizin Tuhan. Contohnya apa? Yang lain di Alkitab adalah Ayub. Ketika Ayub menderita, Tuhan tahu dan Tuhan memang mengizinkan hal itu. Tapi pada akhir ceritanya adalah bahwa kehidupan Ayub dipulihkan dengan luar biasa, bahkan lebih dari sebelum dia mengalami hal yang gak enak itu. Nah, terus kalau kita baca juga di Ibrani ya, di Ibrani 5 ayat 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah diingatkan. Jadi Ibrani ini menceritakan mengenai Yesus. Jadi Yesus di mana ketika hidup Dia pun mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Yesus sendiri mengalami hal yang gak enak juga. Bahkan ketika Dia berdoa,
yang ketika dia sebelum disalibkan, kalau bisa lalukanlah cawan ini dari hadapanku. Tapi apakah Bapa menjawab ya? Jawabannya adalah tidak, dan dia pun harus menderita. Tapi kita tahu setelah akhir dari penderitaan Yesus di kayu salib, kemudian dia dibangkitkan dan akhirnya dia hidup sampai selama-lamanya dan kita diselamatkan. Jadi teman-teman, ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita menjadi dewasa ya. Hal-hal yang gak enak itu justru membuat kita menjadi kuat dan dewasa. Bayangkan kalau kita dari kecil sampai dewasa gak pernah punya masalah, hidupnya enak-enak terus ya, duit ada, semua ada. Nanti kalau kondisinya seperti itu, ada masalah kecil aja yang mengganggu, itu stresnya luar biasa. Karena apa? Karena tidak terbiasa menghadapi masalah. Tapi berbeda dengan orang yang dari kecilnya udah banyak masalah gitu ya, mungkin hidupnya nggak enak. Coba teman-teman perhatikan, banyak sekali orang yang berhasil saat ini yang benar-benar hidupnya sukses. Kenapa? Karena masa kecilnya itu nggak enak. Dia mesti dagang ke pasar misalnya, mesti jualan koran, mesti mencari nafkah dari sejak masih sekolah. Tapi karena ditempa dengan begitu keras, akhirnya dia menjadi terbiasa dengan masalah, sehingga dia menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang dewasa ya. Masalah itu bikin kita kuat ya, dan yang pasti kalau itu datangnya dari Tuhan, Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita naik satu level lebih tinggi lagi. Yang pasti Tuhan ingin kehidupan kita berubah, naik satu level, dan terus naik ya. Karena ketika kita sudah tiba di tempat yang memang sudah Tuhan rancangkan, kita sudah siap menerimanya. Secara mental ya, kita udah siap. Jadi kehidupan kita akan jadi berkat buat banyak orang. Nah, teman-teman, saya mau cerita sedikit ya. Dulu waktu setelah saya tahun 2001 ya, saya mulai bekerja. Pertama kali saya kerja sama orang ya. Saya itu kerjaannya macam-macam ya, campur-campur ya, di gudang, kadang suruh beli barang, kadang orang servis AC saya bantuin gitu ya. Kalau beli barang, ternyata saya pikir barangnya apa gitu ya, nggak ngerti juga, suruh beli barang ya udah beli. Ternyata barangnya itu disebutnya flank ya. Flank itu besi segini, jadi sambungan antara pipa besi dan pipa besi disambungin, di tengahnya itu ada barang bulat, itu disebutnya flank. Tebelnya segini, jadi berat itu, beratnya luar biasa. Jadi saya berdua sama teman saya pangku di sini sampai paha pada sakit, tangan pada pegel. Saya waktu itu mikir, perasaan saya kuliah di universitas lumayan lah di Tarumanegara ya, kok jadi kerjaannya kayak gini gitu ya. Terus pernah saya ngalamin sakit pinggang pertama kali gitu ya, karena waktu masuk kerja pertama kali saya disuruh bantuin tukang AC copotin outdoor AC. Itu saya masih ingat di Auto 2000 Pasar Minggu. Itu nurunin outdoor dari lantai 4 ke bawah. Itu luar biasa loh, outdoor itu kan berat. Nah kita kan nggak biasa ngangkat-ngangkat berat ya. Jadi waktu itu besokannya saya sakit pinggang tuh, ngerasain pertama kali tuh sakit pinggang. Jadi kadang-kadang memang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi ya. Terus kadang-kadang servis AC itu di Auto 2000. Auto 2000 Sunter itu gede sekali. Itu bisa sampai 100 lebih ya satu kantor AC-nya. Jadi kadang-kadang saya ikut masuk ke kantor, megangin tangga. Jadi bener-bener udah kayak tukang AC. Itu dalam hati saya, kalau ketemu teman mati dan ya malunya luar biasa. Tapi dengan begitu saya mempunyai mental yang cukup kuat jadinya. Karena apa? Karena pekerjaan yang seperti itu saya sudah lalui. Jadi nggak berbeda sekali mungkin kalau misalnya saya nggak pernah melakukan itu, mental saya mungkin nggak seperti sekarang ini ya. Jadi benar-benar Tuhan itu punya step-step sendiri dalam kehidupan kita sebelum kita sampai puncak rencananya. Jadi percaya teman-teman bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah proses yang memang Tuhan persiapkan supaya ketika kita tiba
di tempat yang memang sudah Tuhan rancangkan, kita udah siap. Hidup kita akan jadi berkat buat banyak orang. Hidup kita akan bisa memberkati orang ya, bukan buat kita sendiri ya. Selalu ada maksud Tuhan atas penderitaan yang kita alami ya. Jadi pada saat hal yang tidak enak itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus berusaha mengerti sebenarnya karakter apa yang mau Tuhan bentuk dalam kehidupan kita. Jangan malah kita berdoa, Tuhan udah cepat-cepat berlalu dah gitu ya. Kalau prosesnya belum selesai juga Tuhan gak akan lalukan ya. Sampai yang diinginkan terjadi baru bisa dilakukan. Karena jalan Tuhan itu sempurna, dan ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka kita harus percaya dengan segenap hati kita bahwa kita senantiasa berada dalam perlindungannya yang sempurna. Sebagai ayat penutup saya mau bacain di Ratapan 3 ayat 21 sampai 22. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Teman-teman, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya bahwa itu semua untuk membentuk kita, untuk mempersiapkan kita. Ketika kita sudah di tempat yang Tuhan siapkan, kita benar-benar udah siap. Jadi tujuannya untuk supaya kita lebih bertumbuh, supaya kita jadi lebih dewasa, supaya kita lebih menjadi serupa dengan gambarannya, bukan untuk menghancurkan. Jadi terima dengan senyum segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Oke, amin firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa ya. Bapak, terima kasih. Kami sungguh mempercayai bahwa rancangan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengimani bahwa jalan Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara pada setiap kami ketika kami menghadapi banyak masalah, supaya kami tidak mengeluh, supaya kami bisa melihat dari sudut pandang Tuhan, karakter apa yang mau Tuhan bentuk dalam kehidupan kami, sifat apa yang mau Tuhan kikis, supaya kami bisa lebih lagi maksimal dalam melayani Tuhan, supaya kami benar-benar bisa mencerminkan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami Engkau tahu, dan semua yang terjadi itu oleh seizin Tuhan. Kami percaya tak sehelai rambut kami jatuh tanpa seizin Tuhan. Semua itu ada dalam pengawasan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau sungguh berdaulat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami, anak-anak Youth GBI Soleh Ali ke dalam tangan Tuhan, biar apa yang Tuhan rancangkan benar-benar boleh kami dapatkan dan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa, berikan senantiasa kekuatan buat kami ya Tuhan, supaya ketika kami menghadapi masalah, kami mencari wajah-Mu. Kami berdoa dan kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati.